Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Baik pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Dun Senak Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo berita daerah dalam bahasa Minang. Sari berita. Balai Motor Spektrum Frekuensi Radio imbau masyarakat atau pelaku usaha untuk tertib. Selama 8 bulan dari Januari sampai Agustus 2025, produksi padi di Kabupaten Agam mencapai 192.400 sabaleh ton. Berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya dibacakan Henry. Balai Motor Spektrum Frekuensi Radio Balmon SFR Kelas 2 Padang imbau masyarakat atau pelaku usaha untuk tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio. Berikut laporan Nofri. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 2 Padang akan memberikan sanksi administratif dalam bantuan denda bagi masyarakat atau pelaku usaha nan indak taat terhadap peraturan dan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon SFR Kelas 2 Padang Muhammad Elmi Kapatang mengatakan pihaknya taruh mensosialisasikan undang-undang terkait pemberian denda untuk penggunaan spektrum frekuensi radio nan indak sesuai jo aturan. Saratu ketentuan dan berlaku. Dikatakan, masyarakat dapat berperan aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio, seperti siaran tidak jelas, noise, serta penerimaan indak baik. Helmi juga menghimbau bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus izin penggunaan frekuensi radio sesuai juga kebutuhan. Pengurusan izin ko tergantung dari peruntukan, baik privat maupun hobi. Dijalihkannya untuk penggunaan privat atau perusahaan, pengurusan izin dapat dilakukan juga melampirkan syarat administrasi seperti akte pendirian perusahaan dan dapat dipandu oleh staf Balmon. Sedangkan untuk penggunaan hobi seperti radio orari atau rapi dapat mengajukan ke organisasi jo skema melalui ujian UNAR atau ujian amatir radio. Ngurusnya sendiri kan tergantung dari penggunaan radionya tadi. Penggunaan radionya tadi bersifat privat seperti radio konsesi yang ada di perusahaan, itu pengguna atau perusahaan tadi mengajukan pengurusan izin dengan melampirkan administrasi terkait seperti akte pendirian perusahaan atau lain-lainnya. Dan itu bisa dipandu oleh teman-teman kita yang di bagian loket perizinan di Balai Monitor. Kalau misalnya perizinannya sendiri bersifat hobi seperti radio orari atau rapi, kerap tadi, nah itu bisa diurus melalui organisasi mendapatkan izin. Nanti juga ada tes namanya UNAR, ujian amatir radio. Balmon SFR Kelas 2 Padang secara periodik melakukan kunjungan lapangan untuk memantau penggunaan frekuensi radio. Helmi menambahkan untuk masyarakat atau pelaku usaha supaya bijak dalam menggunakan frekuensi radio sesuai jo peruntukannya, jo tertib dan benar. Nofri melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasaman menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan ketiga sebanyak 220.852 pemilih. Ketua KPU Pasaman Taufik di Lubuk Sikapiang mengatakan data tersebut ditetapkan setelah melalui proses verifikasi data langsung ke lapangan secara berjenjang bersama seluruh stakeholder terkait. Taufik menyampaikan daftar pemilih tetap DPT Pilkada 2024 lalu sebanyak 218.980 pemilih. Setelah perubahan PDPB triwulan kedua ditetapkan 219.895 pemilih. Hariko lewat terapik pleno ditetapkan 220.852 pemilih di triwulan 3. Taufik mengatakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
untuk menyiapkan data pemilih pada pemilu mendatang dan diplenokan Satio per triwulan. Selama 8 bulan dari Januari sampai Agustus 2025, produksi padi di Kabupaten Agam tercatat mencapai 192,400 ton. Jolawih panen 40,397,5 hektar dan tersebar di 6 balai kecamatan. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Dinas Pertanian Kabupaten Agam mencatat produksi padi di daerah itu mencapai 192,400 ton selama 8 bulan semenjak Januari sampai Agustus 2025. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu mengatakan ke 192,400 ton itu dari luas panen sekitar 40,397,5 hektar dan tersebar di 6 balai kecamatan. Pada Januari, produksi padi mencapai 28.564,55 ton dari luas panen 5.001,79 hektar. Februari 28.053,3 balai ton dari luas panen 5.873,77 hektar. Sementara pada Maret, terang Arif Restu, sebanyak 27.047,1 ton dari luas panen 5.663,3 balai hektar. April 27.999,89 ton dari luas panen 5.850,06 hektar, Mei 22.408,40 ton dari luas panen 4.722,53 hektar, sedangkan pada Juni 17.850,25 ton dari luas panen 3.761,91 hektar, Juli 19.098,7 balai ton dari luas panen 4.002,26 hektar, dan Agustus 21.409,5 ton dari luas panen 4.501,01 hektar. Arif Restu menargetkan produksi padi tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya di adanya program sawah pokok murah, termasuk juga optimalisasi lahan dan perbaikan jaringan irigasi. Kita melakukan sesuai dengan program pusat juga optimalisasi lahan. Jadi lahan-lahan kita yang sulit air pun yang IP-nya masih rendah, kita upayakan melalui optimalisasi lahan. Jadi di tahun ini kita dialokasikan sekitar 2.600 hektar optimalisasi lahan ini. Di sekitar 600 hektar nanti dikelola oleh kelompok tani. Yang diperbaiki jaringan irigasinya, ada melalui pompa irigasi perpompaan yang melalui saluran. Dan kita juga upayakan juga perbaikan irigasi ini melalui Impres 2 ini melalui kewenangan pusat. Arif Restu menambahkan, Kabupaten Agam juga mencatat angka surplus bare sebesar 134.396 ton pada 2024 lalu dan membuktikan konsistensi dalam menggenjot produksi bare daerah. Capaian itu merupakan hasil dari berbagai program dan menyentuh langsung untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Agam, serupa bantuan benih unggul, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan, serta tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah untuk tarikh mengoptimalkan lahan dan sarana prasarana pertanian. Yudi Prama Agustino melaporkan. Suasana penuh semangat jo optimisme terpancar dari panen raya jaguang dan sukses digelar di Sumatera Barat. Acara ko dihadiri Dek Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta bersama jajaran Forkopimda serta partisipasi aktif masyarakat setempat. Kehadirannya di tengah ladang jaguang menjadi simbol komitmen Kuwait dalam mendukung program swasembada pangan tahun 2025 dan merupakan agenda prioritas pemerintah. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menekankan bahwa keberhasilan panen raya ko akan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. HUT TNI ke-80 diperingati 5 Oktober 2025 di lapangan Imam Bonjol, Padang. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta. Sinergi antara TNI dan rakyat mewujudkan TNI non-profesional dan dakik Johor rakyat Indonesia diharapkan dapat tarikh melangkah maju menjadi negara non-berdaulat, mandiri dan sejahtera, sekaligus komitmen TNI dalam menjaga persatuan dan kedaulatan untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan sustainable dan syarat makna. Juo halko sejalan jo momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-80 TNI 2025 dan dilaksanaan pada hari ko 5 Oktober 2025 di seluruh Indonesia di
dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Hor Prabowo Subianto dan juga pelaksanaan acaranya di Ranah Minang, Sumatera Barat dipusatkan di lapangan Imam Monjol Padang dengan Inspektur Upacara Kasdam 20 Tuanku Imam Monjol Brigadir Jenderal Brigjen TNI Heri Prakoso Ponco Wibowo serta diutarakan di Dandim 030 Ampere Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SCP kepada RRI. Menurut Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SCP bahawa TNI sesuai jo pasan Panglima TNI tetap mewujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dikatakan TNI tanpa rakyat bukan apa-apanya di negeri ko. HUT TNI tahu tema TNI bersama rakyat, TNI kuat ya. Jadi pesan Panglima tetap kita wujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Karena tanpa rakyat TNI tidak ada apa-apanya. Apalagi gesekan dengan masyarakat. Ya, hubungan kita dengan masyarakat, dengan rakyat itu bisa semakin baik. Kita wujudkan dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan, kegiatan-kegiatan yang bisa mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga TNI dan rakyat semakin solid. Salah satunya kita mendukung program nasional yaitu MBG juga. HUT TNI ke-80 diselenggarakan Kodam 20 Tuanku Imam Monjol membawahi Makorem 0-2 Garuda Putih Jambi dan Makorem 032 Wirabraja Padang. Juga ditampilkan di acara itu defile dari 3 matra yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, serta TNI Angkatan Laut. Joni Marbeta mengaban untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Duta Besar Australia Roderick Brazier bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Dr. Suryanto secara resmi membuka konferensi internasional ketiga tentang mitigasi dan manajemen bencana di kampus Unan Padang. Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier menyampaikan Sumatera Barat berada di garda terdepan dalam manajemen risiko bencana dan konferensi dan digelar di Padangko merupakan kesempatan berbagi pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Australia berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi Jo-Indonesia dalam hal ketahanan bencana, pembangunan inklusif dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan pengurangan risiko bencana Indonesia-Australia. Sebagai bagian dari kunjunganku, Duta Besar Brazier juga akan bertemu jo anggota komunitas petani perempuan setampek yang didukung dek kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif di Padang Pariaman. Pelepasan ribuan benih ikan di Lubuk Larangan menjadi langkah menjaga sumber daya alam di 50 kota. Kegiatan Kojo dipandang mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong potensi wisata lokal. Berikut laporan Irsad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni menghadiri kegiatan pelapihan puluhan ribu benih ikan di Lubuk Larangan Genta Pejuang Nagari Situjuh Batua, Sarato Lubuk Larangan Nagari Tungkar. Kegiatanku sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan perairan di daerah itu. Dalam kesempatan itu, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga Lubuk Larangan agar tidak rusak jo tindakan dan merugikan. Menurutnya, Sungai Nantajago akan bagian manfaat gadang bagi masyarakat Situjuh Limo Nagari. Bupati juga menekankan bahwa pelapihan benih ikan dapat menjadi langkah nyata untuk menambah populasi ikan di perairan. Upaya ko dinilai berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa Kabaradon Lubuk Larangan berpotensi menjadi daya tarik wisata lokal berbasis alam. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mendukung langkah itu jo menjaga ekosistem sungai secara bersama-sama. Bersama anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Adinda Fajar dan Muhammad Fadil Abrar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, bersama Forkopimda. Alhamdulillah juga dihadiri Pak Kapolsek, Bu Camat, Pak Dan Ramil, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hari ini kita membagikan benih ikan kepada kelompok masyarakat kita di Jorong Bumbung. Mudah-mudahan ini bisa untuk meningkatkan semangat dan motivasi untuk para kelompok peternak ikan. Pelapihan benih ikanku diharapkan mampu menciptakan kesinambungan ekosistem dan berkelanjutan. Jadi demikian, manfaatnya dapat dirasakan baik dalam aspek ekonomi, lingkungan maupun pariwisata daerah. Irsyad melaporkan. Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Teluk Kabung menebar 5.000 bibit ikan semah daun atau Turdaurensis di kawasan Sungai Ayer Tajun, Lubuk Hitam, Kota Padang sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Deden Integrated Terminal Manager Teluk Kabung, Pertamina Patraniaga Regional mengatakan pelepasan ribuan bibit ikan air tawar tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan minyak milik negaraku terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya perairan di Ranah Minang. Langkahku diharapkan menjadi upaya berkelanjutan dalam menjaga sungai maupun habitat ikan supaya tetap lestari.
Pelestarian lingkungan termasuk ekosistem di dalamnya tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, namun seadanya pihak tidak terkecuali Pertamina bersama kelompok binaan juga wajib menjaga juga memastikan keberlanjutan. Selain itu, kegiatanku juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya poin 4 balik yakni ekosistem laut dan perairan, poin 5 balik tentang ekosistem daratan, serta poin 7 balik kemitraan untuk mencapai tujuan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.